Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Anto channelnya para petani organik Indonesia, khususnya para petani organik kunyit hitam Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, tidak terasa puasa bulan Ramadan telah memasuki hari yang ke-13. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini di hari-hari berikutnya dengan sempurna. Amin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyajikan konten video bagaimana caranya menyeplit benih kunyit hitam indukan, ya, diseplit, dipecah menjadi satu pohon yang selanjutnya akan ditanam ke dalam polybag ukuran 15-15. Bagaimana caranya? Mari kita simak atau kita tonton video berikut ini sampai selesai, jangan di skip ya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman penampakan bibit kunyit hitam indukan punya saya yang sudah siap diseplit ya atau dipecah. Ini usianya kurang lebih 5 bulan setengah, antara 5 bulan setengah sampai 6 bulan lah. Nah, nanti akan dipecah satu persatu ya, satu pohon dan ditanam ke polybag yang lebih kecil. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anto dari Depok ya, petani vanili sekaligus petani kunyit hitam. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyeplit bibit kunyit hitam indukan ya. Nah, ini sudah saya siapkan satu polybag ya. Bagaimana caranya nanti kita praktekkan ya. Nah, ini bibit ini usianya sudah 5 bulan lebih ya, kurang lebih 5 bulan setengah lah, menjelang 6 bulan. Ini sudah beranak pinak. Kalau saya hitung kemarin itu antara 15 sampai 20 tunas ya, atau pohon. Nah, karena ini saya punya orderan sebanyak 40 pohon, customer minta langsung diseplit dan langsung ditanam di polybag yang ukuran 15-15 yang kecil-kecil ya. Oleh karena itu hari ini saya akan membongkar bibit kunyit hitam indukan ini ya untuk customer saya, sekaligus saya akan mengadakan tutorial atau simulasi bagaimana caranya membongkar dan menyeplit atau membelah dan sekaligus menanam pada polybag yang kecil ya. Nah, perhatikan, mari kita mulai. Langkah pertama kita siram dulu ya polybag ini, karena ini agak sudah padat. Kita siram pakai air ya, supaya nanti akar-akarnya tidak putus. Disiram 2 gayung aja sudah cukup. Ini kita siram ya, kita siram aja ini sambil kita cuci lah ya sekalian. Kita siram medianya supaya lembek ya, supaya bisa dikeluarkan. Nah, ini kita tunggu 1 menit ya kira-kira. Nah, itu airnya sudah keluar dari polybag ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit supaya medianya ini agak halus, agak empuk ya. Sambil kita pijit-pijit supaya ketika dikeluarkan kita tersambat. Nah, seperti ini kita pijit-pijit polybagnya. Nah, kayaknya ini sudah. Nah, kita pegang tangkai daunnya ya, lalu kita miringkan polybagnya seperti ini ya. Lalu kita tumpahkan. Nah, ini sudah lepas ya polybagnya. Kita lihat hasilnya seperti ini.
Nah, ini masih banyak media yang menempel pada akar-akar serabut ya. Langkah berikutnya kita celup pada air ya. Kita celup pada air di ember besar ya, ember bekas set. Ini embernya. Kita pindahkan ya, kita celup di sini. Pindahkan udahnya supaya kelihatan di sini. Nah, ini embernya. Kita rendam kurang lebih 1 menit ya. Nah, ini saya syuting langsung di kebun ya. Latar belakangnya backgroundnya kebun kunyit hitam. Setelah kurang lebih 1 menit, nah kita kopiak-kopiak ya, atau kita goyang-goyang ya, turun naik ya, seperti ini. Tujuannya supaya media yang menempel pada akar agar lepas ya. Ya, goyang-goyang kurang lebih 1 menit juga. Nah, itu udah kelihatan akarnya. Akarnya sudah mulai kelihatan. Nah, ini akarnya sudah mulai kelihatan ya. Yang masih menempel kita raba-raba ya supaya lepas. Ya, relatif medianya sudah lepas ya, tapi ini masih kelihatan kotor, masih kelihatan kecoklat-coklatan ya. Kalau sudah bersih ini akar serabutnya putih ya, seperti jenggot saya ini. Nah, ini sudah. Untuk lebih bersih lagi, nah kita celup ke air yang lebih bersih ya, di ember yang satunya lagi. Nah, ini ember satunya. Cari bingkisan di Lazada 55 Ramadan Sale yuk. Nah, ini kita kopiak-kopiak di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, cukup bersih hasilnya. Ya, cukup bersih. Nah, ini lihat hasilnya seperti ini, putih ya. Akar serabutnya putih seperti ini. Nah, itu. Nah, kenapa kita mau menyeplit kunyit hitam indukan harus benar-benar bersih seperti ini? Tujuannya pertama adalah agar kita bisa melihat bonggolnya atau rimpangnya ya, dan akarnya. Mana yang harus kita toreh menggunakan pisau ya, kita potong, mana yang harus belakangan. Kalau akarnya seperti ini kan kelihatan. Nah, mana yang harus kita potong duluan, ya kan? Nah tuh akarnya juga kelihatan. Karena nanti pada prinsipnya waktu kita menyeplit, waktu kita membelah, jangan sampai akarnya terpotong. Diusahakan sebisa mungkin akarnya tidak boleh terpotong ya. Nah, begitu juga rimpangnya. Rimpangnya diusahakan utuh ya nanti. Yang disayat atau yang dipotong yang menempel antara rimpang satu dengan rimpang lainnya. Nah, bagaimana cara menyeplitnya atau membelahnya? Mari kita lanjutkan langkah berikutnya. Polybag yang akan saya pakai yang kecil ukuran 15 ya, yang seperti ini. Yang biasa saya gunakan untuk menyemai vanili ya. Seharusnya sih ukuran 15-20 ya, supaya lebih tinggi. Karena ini dalam rangka memanfaatkan polybag yang ada ya. Sisa hasil semai vanili tahun kemarin saya manfaatkan untuk menyemai hasil split bibit kunyit hitam indukan. Kita taruh dulu di sini di ember.
Ini. Maaf, tinggal sebentar saya ambil bangku buat duduk biar nggak capek ya. Nah, karena mata saya maklum sudah tua ya, udah agak rabun, jadi saya harus pakai kacamata nih biar tidak salah potong. Nah, sudah jelas sekarang. Mari kita mulai ya. Langkah pertama untuk menyemplit gerombolan atau rimbunan bibit kunyit hitam indukan ini, kita harus perhatikan pohon yang mana yang pertama harus kita split ya. Kita lihat aja, itu kelihatan kan yang mana nih. Nah, bisa yang ini, bisa juga yang ini nih ya. Nah, saya akan membelah yang ini dulu, bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatan nggak nih ya, begini. Nah, begini dah, kalau nggak kelihatan coba. Nah, ini ya, ini ada anakan 1, 2 anakan ini belum mempunyai akar. Nah, ada 2 anakan yang belum mempunyai akar, jadi kita splitnya dari sini aja, dari sini nih. Ini mempunyai 3 nih, yang ini 3 anakan ini. Nah, kita dengkek ya, dengkek sedikit. Nah, klek, udah putus ya. Lalu kita ambil akarnya, jangan sampai putus ya. Tangkai daunnya juga nggak boleh putus, pelan-pelan, santai aja ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini alhamdulillah tidak ada yang putus ya. Nah, lihat tuh, lihat warna rimpangnya ya, lihat nih, saya close up ya. Warna rimpangnya sudah berwarna ungu kehitaman. Ini usia baru 5,5 bulan ya, apalagi usianya 1 tahun ya, atau 9 bulan sampai 1 tahun, pasti akan lebih hitam dari ini. Ini menandakan bahwa bibit saya adalah benar-benar 100% asli kunyit hitam dari India ya. Karena banyak sekali yang mengatasnamakan kunyit hitam, tapi ternyata setelah dibelah rimpangnya tidak berwarna seperti ini, atau tidak ungu ketua-tuaan, ungu kehitam-hitaman ya. Ada yang warnanya biru, semburat biru, itu namanya temu ireng ya. Itu di Indonesia banyak, di Jawa ya, namanya temu ireng atau temu hitam. Kalau ini lain ya, ini sudah jelas kunyit hitam asli ya. Nah, ini kenapa yang ini mempunyai anak 3 ya, 1, 2, 3. Tidak saya split, tanggung ya, karena belum keluar akar di rimpangnya. Di rimpangnya belum keluar akar, makanya saya biarkan menyatu dengan induknya ya. Induknya ini yang sudah berbunga ya. Nah, tanda-tanda indukan yang sudah berbunga, indukan yang sudah mempunyai anakan atau tunas baru, ini indukannya sudah berbunga. Kalau sudah berbunga pasti dia akan mengeluarkan tunas anakan ya. Ini anaknya sudah 3 nih, 1, 2, 3, cakep sekali nih. Nah, yang ini nanti akan diperbanyak untuk sendiri ya, supaya banyak. Nah, kita berikutnya ya, langkah berikutnya tadi sudah jelas ya. Berikutnya saya akan memisah bagian yang ini nih, bagian yang ini nih ya. Digoyang-goyang, didengket. Kalau sudah bunyi klek, tandanya udah lepas. Ini kita angkat pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Tuh lihat ya, rimpangnya juga hitam yang ini ya. Pohon bibit yang ini juga hitam, kelihatan ya? Nah.
akarnya 2, akar tunjangnya. Ini juga membawa anakan 1 ya, sudah besar juga. Nah, ini juga indukannya sudah berbunga, sudah berbunga. Ini nanti dari bijinya bisa kita semai juga ya, bisa numbuh nanti dari bijinya. Nah, kita cari lagi yang mana berikutnya. Kurang dekat ya. Yang mana berikutnya? Nah, berikutnya yang ini nih, pohon yang ini ya. Nah, ini pohon yang ini. Nah, ini ketutup akar ini, akar yang ini. Nah, mudah-mudahan bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang, didengkek klek. Nah, udah bunyi klek berarti sudah lepas ya. Tuh. Ya. Goyang-goyang supaya akarnya tidak lepas ya. Nah, ini ada yang lepas satu nih akarnya, nggak apa-apa lah. Ini saling mengikat akarnya jadi susah ya. Ini akarnya saling mengikat. Maklum ya, seperti rambut ya, jadi ya kusut karena ditanam politik ya. Nah tuh, ini akarnya sudah cukup banyak ya, anakannya juga sudah besar. Ini anaknya kalau diseplit tanggung belum punya akar, maka saya biarkan saja. Berarti ini ada 2 pohon ya. Nah itu ya. Ini juga hitam, lihat tuh warna rimpangnya hitam juga ya. Usia 5,5 bulan sudah hitam, apalagi kalau sudah 1 tahun. Berikutnya yang mana lagi? Nah, yang ini ya. Ini. Nah, ini udah klek. Kalau sudah bunyi klek, tandanya sudah lepas ya. Nah tuh, ini akarnya cukup banyak, indukannya sudah berbunga, anakannya juga cukup besar. Tapi kalau saya seplit tanggung belum punya akar, makanya disatukan aja. Nah, berikutnya yang ini. Sudah klek, tandanya sudah lepas. Nah, ini cakep sekali nih yang ini nih. Walaupun akarnya 1, tapi ini anakannya sudah gede, besar-besar ya, tanggung sekali anaknya ya, sudah muncul. Tapi akarnya cuma 1 di induknya ini. Insya Allah numbuh nih. Biarkan, kalau kita paksakan nanti ini nggak hidup ya, yang ada malah mati. Nah tuh, lihat warna rimpangnya yang ini juga. Nah ya, lihat yang ini pun warnanya sudah ungu kehitaman ya kan. Apalagi sini kita split lagi, yang mana lagi nih, lagi kita coba yang ini, yang goyang. Ini nempelnya kemana kamu? Alhamdulillah berhasil ya. Ini sudah berbunga juga, sudah punya anak 1 walaupun masih pendek. Rimpangnya sudah hitam kan, tuh rimpangnya tuh hitam sekali rimpangnya ya. Hitam ya, nah, hitam sekali. Close up. Usia 5,5 bulan ya, semua rimpangnya hitam. Tinggal membesarkan rimpang aja ini, nanti sampai dengan 9 bulan atau 1 tahun lah, maksimal 1 tahun. Ini yang mana lagi nih?
yang ini nih. Nah, plek, uji plek, tandanya sudah lepas. Nah, rimpangnya juga sudah hitam juga, tuh. Ya kan? Hitam. Plek. Hitam, ya. Akarnya cuma satu, insya Allah hidup. Harumnya khas ya, harum kunyit hitam. Nah, ini nih akarnya yang banyak ini nih, yang di tengah-tengah ya. Kalau yang di tengah posisinya akarnya banyak. Akar tunjangnya ada 5, ada 6 kecil ya. Anaknya sudah misah semua. Warna rimpangnya hitam ya, hitam sekali, pekat sekali warnanya. Nah itulah teman-teman, bagi yang mau cari bibit kunyit hitam, saran saya carilah bibit yang seperti ini ya. Karena kalau bibit yang seperti ini, bibit kunyit hitam indukan, pertama sudah akarnya sudah banyak, sudah mempunyai daun dan sudah membawa anakan masing-masing ya. Jadi setiap pohonnya membawa anakan masing-masing. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini anakannya ada 3 ya. Membawa anakan 3 ya. 1, 2, 3. Masing-masing baru keluar 1 daun. Kalau baru keluar 1 daun, biasanya ini belum mempunyai akar ya rimpangnya ya. Makanya saya biarkan menempel pada induknya ya, supaya nanti keluar akar. Bagi yang nanti beli bibit yang seperti ini akan beruntung sekali ya. 1 punya indukan, yang bonusnya 3 pohon ya. Jadi ini sama aja dapatnya 4 malah 4 pohon ya. Nah, kalau ini dapat 4 pohon, makanya nanti ini tidak saya jual ya, rugi kalau saya jual ini 4 pohon, harganya 1 pohon. Ini saya semai di polybag yang besar biar nanti 5 bulan kemudian akan menjadi minimal 20 ya, minimal 20. Nah, tapi saya perkirakan 5 bulan yang akan datang ini akan muncul 40 pohon ya. Berikutnya, nah ini rimpangnya ya, rimpang indukan yang saya semai masih utuh ya. Nah ini masih utuh. Waktu itu saya nyemai rimpangnya segini nih ya, numbu tunas 20 tunas yang sudah saya split. Ininya masih utuh ya, hanya numbu 1 tunas. Tunasnya itu beranak lagi, bukan dari ini ya, dari ini asal ininya sih cuma 1 tunas. Ini nempel di sini nih, nempel di sini. Nah ini di mana ini, tahu-tahu lepas di sinilah kalau nggak salah nih ya. Anakan dari ini rimpangnya sudah hitam-hitam ya. Kalau ini pasti sudah lebih hitam lagi ya. Ini dari sini rimpangnya ya, 1 ruas jari rimpangnya yang saya semai menghasilkan 20 pohon. Nah ini rimpang-rimpang yang lainnya anakan-anakannya sudah hitam ya. Dalam tempo 5 bulan setengah sudah hitam. Apalagi kalau 9 bulan bahkan sampai 1 tahun 12 bulan pasti lebih hitam lagi. Nah, kita lanjutkan nyeplitnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pohon yang ini nih, goyang-goyang. Ini pisau harus steril ya, dari bahan stainless, jangan besi. Kalau besi ada karatnya. Kalau nanti pakai pisau karatan, rimpangnya, anak bibitnya akan terkena infeksi, akhirnya busuk. Kalau busuk ya mati ya. Ya, ini sudah. Nah, alhamdulillah dapat akar ya. Nah, tuh warna rimpangnya ya, hitam. Baunya harum khas.
ya, membawa anakan 1, 2 masih kecil ya, jadi nanti akan membawa anakan 2. Nah, selanjutnya mana nih? Ini nih. Peluk dulu. Nah, tuh. Nah, ini yang sudah daunnya warna kuning ya, sudah mau mati. Ini adalah anakan pertama dari indukan yang saya semai ya. Daunnya sudah mau mati, ini bentar lagi mati, nanti dormen. Nah, ini nanti rimpangnya ini menjadi rimpang biang ya, biang kunyit hitam. Tuh, lihat tuh, warnanya hitam sekali kan. Nanti coba kita split ini ya, indukan anakan yang pertama dari persemaian ya. Yang indukannya dari anakan-anakan yang sekarang ini ya, yang dari semai hasil persemaian pertama ini. Ini udah bunyi klek, udah putus. Nah, ini juga kalau ini masih bisa dibelah lagi nih, dibelah 2 lagi nih ya, kalau yang ini bisa dibelah 2 lagi ya, ini juga bisa dibelah 2. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, pohon ini adalah tunas pertama dari ketika saya menyemai ya, yang usianya murni sudah 5,5 bulan ya, yang ini nih. Kalau rimpang-rimpang berikutnya kan menyusul ya, ada yang baru 4 bulan, ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 2 bulan, bahkan ada yang baru sebulan baru muncul, tapi rata-rata rimpangnya sudah berwarna hitam ya, walaupun 2 bulan 1 bulan. Nah, kita split lagi yang ini. Nah, klap bisa. Nah, ini sudah terpisah nih. Nah, perhatikan ya, akarnya terlalu rimbun, akhirnya kusut ya, susah ya, memisahkannya agak susah. Karena ini sudah dicelup di air, maka alhamdulillah bisa dipisahkan. Nah, ini kalau tunas yang sudah tua, akarnya banyak ya, akar tunjangnya juga banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing akar tunjangnya 6 karena usianya paling tua ya. Tunas yang pertama kali numbuh pada rimpang yang saya semai. Ini yang kedua, yang ini nih ya. Makanya ini anakannya udah nggak ada, dia udah keluar anakan yang udah saya split tadi ya. Tapi insya Allah ini disemai lagi akan muncul lagi anakan yang baru ya, dari umbi-umbi ini, karena anakan yang lain sudah dipotong, maka nanti akan terangsang memunculkan anakan yang baru. Nah, ini sebentar lagi dormen ya, ini dormen mati, tapi nanti umbinya nggak bakalan busuk ya, tetap segar karena ada anakan-anakannya itu, nutrisinya dari anakan. Makanya nanti dari rimpang itu berbenjol-benjol beranakan, itu tandanya bahwa rimpang itu punya anakan yang baru ya, banyak. Ini. Nah, sampai di sini teknik penyeplitan atau pembelahan bibit kunyit hitam indukan ya. Sampai di sini sudah selesai. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya menanam bibit kunyit hitam indukan ini ke dalam polybag yang lebih kecil, ukuran 15-20 ya, disarankan 15-20, lebarnya 15, tingginya 20, supaya akarnya ini benar-benar terpendam pada media ya. Ini panjang sekali akarnya. Kalau 15-15 ya agak ketekuk sedikit, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ya, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu cara menanam pada polybag yang lebih kecil, ukuran 15-20. Kalau saya menggunakan 15-15 sekarang karena nggak ada ya, memanfaatkan polybag bekas semai vanili yang tidak numbuh. Mari, mana tadi polybagnya? Oh, ini ya.
Nah, yang pertama, polybag ini kita isi tanah biasa atau tanah merah yang belum dicampur apapun ya. Nah, seperti ini, bagusnya seperti ini. Nanti untuk menimbunnya media berikutnya, media yang sudah campuran ya, campuran macam-macam, ada arang, ada pupuk kandang dan lain sebagainya. Nah, seperti ini nanti bentuk medianya. Nah, orang bilang ini nyebutnya media terra preta ya, atau tanah hitam. Mari kita masukkan. Ini kita ambil dulu yang ini dulu. Ambil dulu ya. Nah, ini yang nggak ada anakannya. Saya sengaja ambil yang akarnya rimbun ya. Kita masukkan akarnya. Ya, lalu kita putar ya. Putar supaya akarnya membentuk lingkaran ya. Nah, membentuk lingkaran seperti ini ya. Baru kita timbun deh menggunakan media ini, media hitam, terra preta, tanah hitam. Sudah jadi seperti ini ya. Jadi kita penuhkan saja medianya ya. Kita agak tekan-tekan supaya agak pasak sedikit ya, tapi jangan terlalu padat. Tujuannya agar pohon tidak goyang ya, atau tidak roboh. Akan lebih bagus dikasih penjaga ya, atau penahan menggunakan stick dari bambu ya. Panjangnya disesuaikan dengan pohon ini, dengan tunas ini. Nah, ini langkah berikutnya nanti setelah masuk ke dalam polybag yang kecil ini, berikutnya kita simpan di tempat yang teduh ya, jangan sampai terkena sinar matahari, walaupun ada sedikit aja lah sinar pagi ya. Nanti kalau sudah 1 minggu 2 minggu paling lama, nanti sudah kuat ya, sudah tahan, sudah tidak layu, karena ini nanti stres sebentar ya, antara 1 minggu 2 minggu lah. Nanti kalau sudah tidak stres, tidak layu, artinya sudah segar, maka bisa dipindahkan ke lahan yang lebih cukup cahayanya, tapi jangan terlalu full ya, karena ini mungkin masih musim hujan, banyak mendung ya, bisa membantu ya, membantu dalam rangka bibit ini tidak terkena sinar matahari langsung atau full ya. Kira-kira nanti paling full itu 50% lah, antara 30% sampai 50% bisa. Coba kita ya, masukkan yang lain. Ini aduh, lalat nih, kebun banyak lalat nih. Di sebelah ada kandang ayam. Bandel banget lalatnya nih. Ya. Yang jelek kita buang aja. Nah, jadi seperti ini ya, kita simpan ya. Demikianlah bagaimana cara
menyeplit, mencabut rumpun bibit kunyit hitam indukan sampai dengan menyeplitnya atau membelahnya, sampai dengan bagaimana cara menanam pada polybag yang kecil tadi sudah kita lihat bersama-sama. Maka saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini atau simulasi ini bisa membantu bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya tadi ya, dengan seksama tanpa skip ya sampai dengan selesai. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ikhlas memencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kunyit hitamku sudah panen rimpang nih. Usia 5 bulan setengah ya, 5 bulan setengah, satu rumpun hampir 1 on ya, itu 86 87 86 87 gram, hampir 1 on. Nah, maklum lah masih 5 bulan setengah ini. Nah ini tuh cakep kan, rimpangnya besar-besar, jumbo ya kan. Dilihat dari luar aja warnanya sudah, warna kulitnya sudah hitam tuh, ya. Sudah hitam, apalagi kalau kita gores ya, kita gores coba. Nah tuh hitam tuh ya kan, hitam ini tuh, hitam. 5 bulan setengah sudah hitam rimpangnya ini ya. Ini yang tadinya daunnya kena keserang fusarium ya, keserang fusarium saya buang, jadi tanpa daun, daunnya mungkin masih ada 1 2 3 ya, saya diamkan, ternyata membentuk rimpangnya cepat besar ya, rimpangnya nggak busuk, malah cepat besar dan akan numbuh tunas-tunas yang baru tuh, yang kecil-kecil tuh. Nah tuh yang putih-putih itu tunas, bakal tunas baru tuh, saya hitung ada 38 tunas ya dari satu rumpun ini. Kalau dibiarkan ini akan muncul lagi tunas sebanyak 38 tunas. Nah kalau numbuh lagi rimpangnya makin banyak. Nah ini kalau sudah 1 tahun ya sekitar 2 onan lebih lah ya. Kalau kita biarkan tunas-tunas yang baru itu numbuh, maka akan menjadi 2 on lebih ya satu rumpun. Alhamdulillah lah ya. Cukup sekian perkenalan panen rimpang saya. Nah, lihat itu rimpangnya besar-besar, jumbo ya, jumbo sekali rimpangnya. Alhamdulillah. Nah ini bentuk susunan yang aslinya seperti ini nih ya, jadi saling tumpuk menumpuk rimpangnya ya, seperti jahit juga ya rupanya. Dia numbuh rimpangnya ke atas, dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Oleh karena itu kalau nanam kunyit hitam sebaiknya medianya selalu ditambah ya, ditambah. Kalau susut ya di polybag atau di pot susut tambahin lagi supaya nanti rimpangnya tetap ketutup sama media ya, media tanam. Nah ini seperti ini nih, grundil kalau orang bilang seperti nya kucing katanya ya, mirip ya. Nah inilah penampakan kunyit hitam usia 5 bulan setengah, hampir 6 bulan ya. Ini kalau dibiarkan bisa 2 kali lipat ya kalau 9 bulan sampai 1 tahun. Karena itu saya lihat itu muncul tunas-tunas, bakal tunas ya, bakal tunas yang baru itu, yang putih-putih itu bakal tunas itu ya, seperti ini nih tuh, seperti itu ya, yang putih-putih itu, yang putih itu bakal tunas itu ya kan. Nah tuh lihat tuh, saya close up tuh, itu yang putih-putih itu bakal tunas. Karena ini daunnya tidak ada, dormen ya, maka rimpang-rimpang itu terangsang muncul tunas yang baru.
Saya hitung ada 38 ya. Ini kalau dibiarkan akan muncul tunas 38 pohon ya. Berarti ini akan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih ya. Kalau tunas yang baru dibiarkan usianya 6 bulan lagi, maka rimpangnya akan berjumlah 3 kali lipat ya. Kalau 3 kali lipat ya kurang lebih hampir 3 onan ya, 3 onan, karena ini hampir 1 on. 1 on kurang sedikit, kurang 10 gram ya, jadi 90 gram. Oke, terima kasih perkenalan panen rimpang saya.